Pemirsa, Kementerian Sosial kembali menyalurkan Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH dan Sembako untuk triwulan 3 dan 4 pada pertengahan Desember 2024. PT Pos Indonesia Persero kembali dipercaya untuk menyalurkan Bansos berupa Sembako dan Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menjadi salah satu lokasi penyaluran Bansos Sembako dan PKH. Bagaimana pelaksanaan penyaluran PKH dan bagaimana persiapan dan pelaksanaan penyaluran Bansos Sembako dan PKH di Kabupaten Banyuwangi? Simak perbincangan Febri Yurida dengan Kepala Kantor Pos Cabang Banyuwangi, Adi Widiana, berikut ini. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan Bansos PKH dan Sembako di triwulan 3 dan 4 di awal Desember 2024. PT Pos Indonesia Persero kembali menjalani amanah pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial PKH dan Sembako di triwulan ketiga dan 4. Pos Indonesia melakukan berbagai persiapan yang baik untuk melaksanakan penyaluran Bansos Sembako dan PKH di berbagai wilayah. Banyuwangi menjadi salah satu lokasi dalam penyaluran Bansos PKH dan Sembako. Saat ini saya bersama dengan Kepala Kantor Pos Cabang Banyuwangi, Bapak Adi Widiana. Salam sehat, Bapak. Sehat. Iya, Pak, Pos Indonesia kembali diberi amanah untuk menyalurkan Bansos PKH dan Sembako. Dan wilayah Banyuwangi ini menjadi salah satu lokasi penyalurannya. Nah, sejauh ini seperti apa, Pak, persiapan-persiapan dalam menyalurkan Bansos PKH dan Sembako ini, Pak? Baik, jadi ini merupakan penyaluran untuk tahap terakhir ya, mungkin di 2024, dan ini kami mendapat amanah lebih banyak lagi karena 2 tahap sekaligus, dan salah satunya juga kami penerima bantuan terbanyak mungkin untuk wilayah Jawa Timur. Di Banyuwangi ini ya? Di Banyuwangi ini. Jadi kami juga di awal pasti akan melakukan verifikasi terhadap data ya. Artinya kami juga mulai memfilter kembali data untuk masing-masing kecamatan, masing-masing kelurahan. Kemudian ketika itu sudah clear, kami akan lakukan sounding juga dengan teman-teman kami. Kemudian kami juga, karena ini 1 kali salur dengan 2 tahap sekaligus, itu pasti akan effortnya juga lebih besar ya, Mbak. Dan kami pun menyadari bahwa kapasitas kami harus ditambah. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan jadwal yang mepet ini itu untuk bisa disalurkan semaksimal mungkin. Jadi resource kami pun akan kami tambah seperti itu. Jadi setelah resource kami sudah settle, kami tambah, dan kami pun akhirnya melakukan istilahnya sounding dengan pihak eksternal, yaitu di tim pendamping PKH, kemudian dari dinas sosial setempat, supaya komunikasi dengan pihak desa ini terutama supaya tetap lancar seperti itu. Nah, dalam mekanismenya sendiri, Pos Indonesia memiliki metode tentunya dalam penyaluran bansos. Nah, seperti apa metode-metode ini menjadi salah satu andalan lah yang dimiliki Pos Indonesia, sehingga proses salur dengan deadline waktu yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Sosial ini bisa terrealisasi dengan baik, Pak. Jadi ini puji Tuhan juga ya, kita mempunyai atau mendapatkan amanat lagi ya dari pemerintah, dan salah satu yang menjadi unggulan itu adalah yang pertama mungkin karena jaringan Pos Indonesia ada di mana-mana ya, lebih sampai di kecamatan kami sudah ada jaringannya, sehingga salah satu metode pada saat penyaluran itu yaitu melalui loket kantor pos. Jadi kita maksimalkan kantor-kantor kita yang ada di wilayah Banyuwangi ini sebagai lokasi atau tempat bayar. Yang kedua itu adalah juga kami selalu melakukan penyaluran melalui komunitas. Jadi untuk daerah-daerah yang istilahnya agak sulit dijangkau, yaitu kita bisa lakukan pengumpulan penerima dan kita lakukan di tempat untuk penyaluran bantuan tersebut. Dan yang terakhir ini adalah penyaluran melalui pengantaran langsung. Jadi kita melakukan pengantaran bantuan itu door to door kepada penerima. Ini khusus kepada penerima yang mereka ini memiliki keterbatasan untuk menjangkau lokasi ataupun tempat salur bantuan. Ini biasanya kami khususkan kepada para penerima yang mengalami keterbatasan seperti disabilitas, kemudian juga yang mungkin sudah lansia, sudah sepuh gitu, agak susah untuk keluar, mobilitasnya terbatas. Dan yang ketiga itu adalah yang sakit, sehingga semua penerima yang sudah cantum datanya itu bisa kami salurkan dan kita maksimalkan penyaluran bantuan ini. Nah di Desember ini kan juga menjadi tantangan ya, karena waktu yang cukup pendek, terus juga cuaca yang memang belum tentu kondusif ya. Nah, seperti apa Pos Indonesia mempunyai strategi khusus dalam menyalurkan bansos ini sehingga deadline yang ditetapkan oleh pemerintah dari Kementerian Sosial itu bisa terrealisasi dengan baik?
kami pun sebenarnya secara internal harus kuat dulu ya. Artinya dengan sekian hari yang diberikan waktu penyaluran tersebut, kami juga akan mengukur kapasitas, sehingga yang bisa kami lakukan saat ini adalah antisipasinya menambah jumlah tim kami untuk juru salur, sehingga di waktu salur untuk perharinya itu bisa kami maksimalkan. Terus masuk juga untuk antisipasi koordinasi kepada pihak eksternal, terutama di kelurahan kemudian desa yang menerima bantuan ini pun juga kami lebih intensifkan kembali, dan kami juga berkoordinasi dengan pihak dinas sosial selaku yang istilahnya punya gawe ya mungkin di sini, yang akhirnya nanti bisa membantu atau mensupport kami pada saat teknis di lapangan nantinya. Seperti itu. Untuk pelaporannya sendiri ke Kementerian Sosial seperti apa, Pak? Sehingga Kementerian Sosial juga bisa menjangkau dan melihat langsung, oh di kantor pos ini sejauh ini proses penyalurannya sudah sekian %. Seperti apa? Ya, untungnya kita sekarang sudah menggunakan aplikasi PGC ya. Jadi secara real time pihak stakeholder pun sudah bisa mengakses ataupun mengetahui pergerakan dari penyaluran bantuan ini. Dan dengan aplikasi itu pun juga kami sudah bisa secara rinci menyampaikan pelaporan bahwa ini sudah diterima oleh si penerima yang bersangkutan, atau memang yang bersangkutan tidak mengambil atau tidak bisa hadir atau tidak bisa menerima bantuan. Berarti melalui PGC ini si pemberi kerja bisa melihat langsung ya progres. Itu sudah terlihat progresnya. Terakhir Pak Adi, apa harapan dengan adanya kepercayaan yang dari pemerintah melalui Kementerian Sosial memberikan amanah kepada pos untuk menyalurkan bantuan PKH dan sembako ini, dan khusus untuk di wilayah Banyuwangi ini? Baik, jadi melalui kesempatan ini memang sebuah kesempatan yang baik ya. Artinya kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyebarkan atau mendistribusikan amanah ini. Jadi kedepannya semoga kami dari Pos Indonesia Banyuwangi, Dinas Sosial, dan juga Kementerian Sosial pada umumnya itu masih bisa menjalin kemitraan yang baik melalui penyaluran bantuan ini, dan tentu saja dampak yang paling banyak itu akan dirasakan oleh para penerima bantuan, keluarga penerima manfaat. Secara ekonomi pasti mereka akan terbantu, kemudian secara pemerintah daerah mereka juga pasti akan mendapatkan benefit-benefit yang bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Pak Adi, terima kasih buat bincang-bincang kali ini. Baik, semoga apa yang menjadi harapan dari pemerintah, realisasi penyaluran juga bisa tepat waktu. Betul. Dan tentunya bantuan ini bisa dirasakan langsung oleh keluarga penerima manfaat. Baik. Ya, pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Adi. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya.